Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'atillahi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alit tuqa wa syafa'ah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin jamaah syarhil Quran yang dirahmati Allah. Imam Abu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 238 mengatakan, fasadatir ra'iyah illa bifasadatil malik wa ma bifasadatil muluk illa bifasadatil ulama. Tidaklah rusak rakyat kecuali rusaknya para penguasa, dan tidaklah rusak penguasa kecuali karena para ulama. hal ini menunjukkan saling terikatnya ulama dan umara dalam menjalankan pemerintahan. Namun hadirin, pada pemilu tahun 2024, ulama berbeda pilihan terhadap capres dan caleg yang menyebabkan perpecahan di antara para pengikutnya. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar karena ulama memiliki hak untuk memilih. Yang tak wajar hadirin, jika capres dan caleg memanfaatkan popularitas ulama untuk meraih kuasa, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah posisi ulama di panggung politik? Apakah ulama tidak seharusnya berperan dalam desain politik? Persoalan ini menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Relasi Ulama dan Umara untuk menjaga keutuhan bangsa, dengan rujukan awal Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Allah. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum
ذلك خير وأحسن تأويلا. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Berbicara tentang ulil amri, Syekh Al-Wahidi di dalam tafsir Al-Wadis Al-Wahidi juz 5 halaman 88 mengatakan, Minal umara wal hukama wal mufti. Ulil amri adalah umara atau pemerintah, para hakim dan para mufti. sementara pendapat lain mengatakan Wahumul ulama wal fuqaha. Ulil amri adalah ulama dan ahli fikih. demikianlah yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di di dalam tafsir Al-Sa'di halaman 183. Artinya hadirin, ulil amri dapat bermakna ahli ilmu dan ulama, dan dapat juga bermakna pemimpin rakyat atau pemerintah. Yang kedua tokoh ini harus saling menguatkan. Hadirin, mari kita berkaca pada masa lampau, bagaimana Islam mencapai puncak kejayaan ketika seorang pemimpin mampu membangun relasi yang baik dengan ulama. Tergambar pada masa Daulah Bani Abbasiyah dengan khalifahnya Harun ar-Rasyid mengangkat ulama besar Imam Malik bin Anas sebagai mufti kerajaannya. Suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid berjanji untuk tidak mencampuri urusan Perdana Menterinya Ja'far bin Yahya, namun ia langgar sumpahnya hadirin. Maka Imam Malik berfatwa bahwa sang penguasa harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini menunjukkan integritas Imam Malik yang tetap tegas di hadapan penguasa, dan bagaimana Khalifah Harun ar-Rasyid menerima kebenaran dengan bijak, sehingga tak heran jika Daulah Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan terbesar di sepanjang peradaban Islam. Kerjasama antara ulama dan umara yang tergambar ini hadirin sering hilang di panggung sejarah Indonesia. Walaupun ada, terkadang keduanya bekerja sama hanya untuk mencicipi manisnya kekuasaan. Ia biarkan penguasa tetap berada dalam kezaliman. Nah, terkadang menjelang pemilu, seorang ulama sontak berubah menjadi sel partai politik. Padahal hadirin, seharusnya ulama dan umara menciptakan kesejahteraan bangsa. Ulama dengan spiritualitas dan moralitasnya menyampaikan kebenaran, Sedangkan umara dengan otoritas dan dana mengeksekusi kebijakan. Betul apa betul hadirin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sinfani minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Dua golongan manusia, jika mereka baik maka baiklah seluruh manusia. Namun jika mereka rusak maka rusaklah seluruh manusia. Mereka siapa hadirin? ulama dan umara.
di balik jeruji bencana, Buya Hamka lahirkan tafsir Al-Azhar sebagai rujukan untuk memahami Al-Quran. Dan Buya Hamka tidak menaruh dendam dan benci kepada pemerintah yang menghukumnya. Bahkan hadirin, di akhir hayat sang penguasa, Buya Hamka lah yang menyelamatkan. Demikian yang dikisahkan Irfan Hamka sang Ananda di dalam bukunya yang berjudul Ayah. Lalu bagaimana relasi ulama dan umara untuk menguatkan kekuatan bangsa kita? Ada yang tahu jawabannya hadirin? Jawabannya Al-Quran surah Ali Imran ayat 187. الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا Allah. فبئس ما يشترون صدق الله العظيم. Ingatlah ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab dengan berfirman, hendaklah kamu menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, mengabaikannya dan menukarnya dengan harga yang murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Allah Maha Hadirin jemaah Syarhil Quran yang dirahmati Allah, ayat ini menginformasikan kepada kita ala annahu yajibu alal ulama ayyubayyinu haqqa linnas, bahwa wajib ulama menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Demikianlah yang dijelaskan Imam An-Nasafi di dalam tafsirnya Madarikut Tanzil wa Hakikut Ta'wil juz 1 halaman 319. Karena itu dapat dipahami فيجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله. Maka wajib umara mengikuti ulama sesuai syariat yang ia ajarkan. Demikianlah sekelumit kesimpulan yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Utsaimin karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ayat tadi mengisyaratkan kepada kita tiga konsep relasi ulama dan umara untuk menjaga keutuhan bangsa. Pertama, Ulama berfungsi mengawal umara agar tetap berada dalam kebenaran. Noam Chomsky, seorang linguis terbuka Amerika, di dalam esainya The Right Responsibility of Intellectuals menuliskan bahwa tanggung jawab seorang intelektual ialah menyampaikan kebenaran dan mengungkap kebohongan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang kedua, Umara berfungsi menciptakan kondisi yang kondusif bagi para ulama agar senantiasa menyuarakan kebenaran. umara ini hadirin di dalam pepatah Melayu ibaratkan kayu gedang di tengah padang,
Inilah relasi yang baik antara ulama dan umara akan menjadikan bangsa yang maslahat dan jauh dari mafsadah. Jika 3 poin ini terrealisasikan, maka bangsa akan damai, aman, dan sejahtera. Hadirin, dari uraian tadi dapatlah kami ambil kesimpulan relasi yang kuat dan harmonis antara ulama dan umara dalam saling bentuk membantu dan menghargai merupakan kunci terwujudnya keutuhan bangsa. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Kalimantan. Sampai di sana bertemu